Ada begitu banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita pernah sakit, atau mungkin kita pernah mengalami beban berat yang begitu luar biasa, atau kita mungkin pernah mengalami satu dilema. Pokoknya ada banyak hal lah. Alkitab katakan begini, tidak ada satupun terjadi kalau tanpa seizin daripada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Yang pasti kalau kita nyaman, Tuhan pasti tidak nyaman. Tapi kalau kita tidak nyaman, Tuhan pasti nyaman. Terkadang masalah diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya untuk apa? Memancing kita supaya kita mencari Tuhan. Ada satu bapak, dia kepala tukang. Dia sudah naik di gedung yang paling tinggi, dia lupa barang-barangnya ada di bawah. Aduh, dia capek mau turun. Dia panggil dari atas anak buahnya. Hei, nggak mau dia dengar. Dia kasih buang uang 10.000. Anak buahnya ambil uangnya, isi di saku, nggak mau dia tengok ke atas. Kurang ngajar dia. Dia panggil lagi. Hei, maksudnya mau minta tolong karena barang-barangnya di bawah. Dia kasih lagi buang uang 20.000. Dia cuma ambil 20.000-nya, dia taruh di saku, nggak mau dia tengok ke atas. Marahlah si kepala tukang. Keterlaluan kamu ya, saya panggil juga dia cuma ambil uang, dia tidak mau tengok ke atas. Dia ambil batu sekecil begini, dia lempar, pas kena kepala. Waduh, apa itu? Baru dia tengok ke atas. Maksudnya apa artinya? Jangan cari Tuhan cuma karena ada masalah. Jangan cari Tuhan cuma karena kita butuh duit, cuma karena kita butuh berkat, cuma karena kita ada perlu sama Tuhan. Jangan saudara, selagi masih ada kesempatan, pintu Tuhan itu masih terbuka lebar buat kita. Jangan sampai pada hari penghakiman Tuhan bilang gini, aku tidak kenal engkau. Sekarang pintu kemurahan Allah masih terbuka lebar-lebar. Mari saudara, cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena akan datang saatnya kita cari Tuhan. Timur, barat, utara, selatan kita cari, Tuhan gak akan lagi kita ketemu. Ya, selagi ada kesempatan, mari saudara, carilah Tuhan. Jangan pernah lalai ibadah. Karena ibadah itu sangat penting. Itu rasa malas itu hilangkan dalam diri kita. Sorga itu mahal. Tuhan memberikan persyaratan bagi kita bukan di jalan lebar, jalan sempit. Mau ikut di jalan sempit, aduh. Tapi kalau jalan lebar itu kan bebas. Kita bisa melakukan apa saja semau kita, semau gue. Tapi kalau kita mau jalan di jalan sempit, Tuhan, dikit-dikit tidak masalah. So dekat dengan Tuhan, dikit-dikit tidak masalah. Yang pasti saudara, saya mau kasih tahu, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang rajin mencari Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Baru-baru ini saudara, saya jiwa seperti mau diambil sama orang. Ini seperti saya lihat Roro kiriman. Namanya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, tidak semua orang suka dengan kita karena khotbah yang keras. Tiba-tiba Tuhan bilang begini sama saya, puasa kamu. Saya puasa semua 1 minggu, saya puasa. Pada waktu saudara saya puasa, saya sungguh-sungguh saya menangis dengan Tuhan. Saya menangis, Tuhan, saya percaya Tuhanlah tempat perteduhanku. Tuhanlah benteng keselamatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Dan Tuhan katakan, segala mantra-mantra, sihir-sihir, rotan, dukun, santet tidak berkuasa terhadap orang yang percaya kepada Bapa. Amin. Itu Alkitab katakan. Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara tahulah, kekuatan setan itu bisa kita kalahkan di dalam hadirat Allah. Amin. Akhirnya dia lumpuh. Makanya Alkitab bilang, hanya dekat kepada Allah saja kita tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Menjauh dari Tuhan kita pasti nggak bisa tenang. Saudara, di sini berbagai macam suku. Kita tidak tahu hati orang. Kalau kita nggak mendekatkan diri sama Tuhan, udah salah sendiri. Kalau Tuhan sudah kasih kita satu cobaan, seharusnya itu jadi pemancing bagi kita kenal Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan. Satu kali Tuhan kasih kesempatan, kita lalaikan.
2 kali Tuhan kasih kesempatan, kita lalaikan. Sampai ke berapa kali? Kalau kesempatan itu kita sia-siakan, itu akan hilang. Jangan pernah salahkan Tuhan. Amin. Untuk itu mari cari Tuhan sungguh-sungguh. Waktu jiwa saya mau diambil, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan perlihatkan dengan jelas orang itu. Saya bilang, dalam nama Yesus, saya lumpuhkan kekuatan iblis yang ada dalam hidupnya. Amin. Karena Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia bilang, aku tidak akan pernah mempermalukan mereka. Amin. Sekali lagi saya katakan, jangan cari Tuhan cuma karena kita punya kebutuhan. Jangan cari Tuhan cuma karena kita sakit, cuma karena kita butuh berkat, cuma karena kita butuh duit, cuma karena kita menginginkan apa yang kita inginkan. Carilah Tuhan, walaupun engkau tidak berikan apa yang saya minta, tetap saya akan cari Tuhan. Amin. Makanya ada tuh lagu katakan begini, meskipun hatiku habis lenyap. Jangan dulu menyanyi lagu itu kalau kita tidak mampu lakukan. Amin. Maksudnya meskipun hatiku habis lenyap, meskipun kita dibeginikan sama orang, tetap puji Tuhan. Kan hatimu habis. Artinya sudah lagi mempan. Firman Tuhan keras pun sudah gak mudah tersinggung. Amin. Karena hati sudah habis lenyap. Amin. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau